Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Pak Harun Gafur, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dosen tetap pada program studi Pendidikan IPS dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, poin PDD UKTPT bidang pembelajaran. Saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah wajib pada semester 2 dengan bobot 2 SKS, 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan materi, kemudian 1 kali pertemuan UTS, dan 1 kali pertemuan lagi UAS. Pada deskripsi mata kuliah ini, yang akan saya ampu, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, kemudian konsep identitas nasional, negara dan konstitusi, kemudian hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi Indonesia, rule of law dan geopolitik, wawasan Nusantara, otonomi daerah, dan ketahanan nasional. Pada mata kuliah ini, untuk membekali pengetahuan dan pengembangan mahasiswa dalam teori kewarganegaraan yang terintegrasi kepada budaya lokal dan berbasis kepulauan. Dalam pendekatan materinya adalah materi terkait dengan 4 pilar kebangsaan untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi oleh mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan berbagi pelatihan atau berlatih untuk menyelesaikan soal konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Kemudian menganalisis Pancasila sebagai identitas berbangsa dan bernegara, kemudian mengkaji pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merancang solusi permasalahan sosial dengan melalui nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Pada video yang saya sajikan ini akan membahas materi di pertemuan keempat, yaitu identitas nasional. Kemudian dalam pembahasan materi, yang pertama materi identitas nasional, asal mula identitas nasional, faktor yang mempengaruhi identitas nasional. Pada kontrak kuliah, untuk mata kuliah ini, yaitu ada yang pertama, kehadiran 10%, tugas 20%, kemudian UTS 30%, dan UAS adalah 40%. Dalam pembelajaran di pertemuan ini, menggunakan pendekatan student center learning. Dalam pembelajaran ini akan diawali dengan pemutaran video sebagai pemantik untuk mengamati fenomena nyata pada konsep kehidupan sosial sehari-hari. Untuk selanjutnya, mahasiswa akan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan melalui tanya jawab, studi kasus, dan kemudian dihubungkan dalam fenomena sosial dalam kehidupan secara teoritis pada konsep pendidikan kewarganegaraan. Pada akhir pembelajaran akan dilakukan asesmen dan refleksi sebagai bahan evaluasi. Dalam pembelajaran ini kemudian sumber pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah modul, buku referensi, dan buku ajar yang saya tulis, karya saya, kemudian artikel ilmiah, PPT, dan sebagainya. Untuk capaian pembelajaran pada materi ini, mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan identitas nasional dan mengimplementasikan ke masyarakat dengan semangat cinta tanah air, kebangsaan, keragaman, dan tanggung jawab. Mungkin itu sekian, dan berikut ini adalah cuplikan pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk hari ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan keempat. Kita akan masuk pada materi identitas nasional
dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Oke, untuk itu adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelum kita mulai, silakan marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Di pertemuan lalu kita membahas terkait dengan konsep pendidikan kewarganegaraan. Di pertemuan ke-4 ini kita akan bahas terkait dengan identitas nasional. Sebelum kita masuk di materi pada identitas nasional, saya akan menyampaikan sekilas cuplikan video terkait dengan identitas nasional, dan silakan rekan-rekan mahasiswa mengamati dan memberikan pertanyaan kepada kita semua. Oke, saya akan menampilkan terkait dengan cuplikan videonya. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Namun, di atas multikulturalisme itu, Indonesia memiliki identitas nasional yang menjadi pemersatu di atas berbagai perbedaan yang ada. Menurut Thailand pada tahun 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri-ciri khas dan dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Jati diri nasional bangsa Indonesia bersumber dari Pancasila yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, kini Pancasila hanya sekedar hafalan yang diperlukan untuk manusia. Mengapa demikian? NKRI kepanjangannya apa loh? Apa? NKRI harga mati. NKRI. Aduh, coba sebutin sila keempat Pancasila. Bagaimana coba sebutin sila keempat Pancasila?
siapa lagi kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Itu sedikit cuplikan video yang ditayangkan. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya atau lanjutan materinya, mungkin ada yang bisa menjelaskan, ada yang bisa memberikan pernyataan terkait dengan video tadi. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Apa yang Anda pikirkan ketika selesai menyaksikan cuplikan video ini? Silakan. Ya, saya Pak. Iya, saya tahu. Siapa namanya? Saya Martin Jatullah Pak. Ya. Oke, jadi langsung Pak ya. Iya, saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit yang saya tangkap dari video tersebut terkait dengan identitas nasional, bahwa sebenarnya banyak sekali isu-isu yang saat ini kita hadapi, baik tantangan internal maupun eksternal. Nah, hal tersebut tentunya membutuhkan kesadaran dan juga kritis yang harus menjadi sebuah tameng begitu, sehingga dalam jiwa identitas nasional itu tidak dicampur adukan oleh budaya-budaya asing. Nah, itu juga menjadi pemicu, menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa saat ini kita itu dengan posisi kita saat ini itu identitas nasional kita itu krisis ataukah kritis begitu. Nah, mungkin demikian dulu dari saya Pak, mungkin nanti baru kita kembangkan lebih lanjut di forum berikutnya. Iya, oke, beri aplaus untuk ya. Jadi tadi dia menyampaikan bahwa kita sebagai generasi muda itu paling tidak harus kritis, berpikir kritis untuk bisa bagaimana memposisikan diri identitas kita dengan globalisasi. Nah, karena di luar sana secara global itu banyak sekali budaya asing, kemudian identitas luar yang kemudian coba masuk secara arus globalisasi dan mempengaruhi budaya-budaya asli untuk Indonesia sendiri. Oke, mungkin itu sedikit pernyataan yang kemudian sudah disampaikan. Kita akan lanjut pada materi terkait dengan identitas nasional. Di sini kemungkinan kurang lebih 3 atau 4 slide saja yang kita akan bahas, dan setelah kita bahas kita akan masuk di tanya jawab, dan setelah tanya jawab kita menyimpulkan dan akhirnya pada penutup. Oke, kita masuk pada materi terkait dengan identitas nasional. Di slide yang kemudian saya sudah tampilkan di layar, kompetensi yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini atau materi ini itu yang pertama, mahasiswa harus mampu menganalisis, kemudian merefleksikan bagaimana pentingnya identitas nasional. Nah, jadi bukan hanya memahami, tetapi harus menganalisis dengan apa, berpikir kritis yang kemudian disampaikan oleh pernyataan yang disampaikan dalam cuplikan video tadi. Nah, jadi kita harus bagaimana menganalisis identitas itu sejauh mana pengaruhnya, kemudian dampak terhadap generasi muda. Itu yang sangat penting. Kemudian menunjukkan sikap positif. Apa sikap positif yang ingin ditunjukkan sebagai generasi muda, sebagai masyarakat warga negara yang baik, good citizenship? Bagaimana bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang arahnya kepada hal-hal positif dengan keberagaman bangsa Indonesia yang kita lihat ada berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda pendapat, berpikir. Itu yang menjadi hal yang sangat penting untuk kita memposisikan sikap kita, menunjukkan sikap kita dalam konsep identitas nasional. Karena saya yakin dan percaya semua perbedaan itu adalah sunnatullah, semua perbedaan itu adalah
eh, bukan tidak akan pernah terjadi, tapi perbedaan itu dia akan terus berlanjut ketika manusia itu juga masih menjalani kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Oke, kemudian selanjutnya pokok atau kompetensi yang ingin dicapai, yang pertama memahami konsep identitas nasional, kemudian menganalisis dinamika identitas nasional, kemudian merefleksikan pentingnya identitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam merefleksikan identitas nasional, rekan-rekan mahasiswa semua, itu kita membutuhkan sikap, karena refleksi itu bukan hanya kita memperingati lahirnya Pancasila, memperingati hari kemerdekaan, bukan itu substansinya. Tapi refleksinya adalah bagaimana sikap kita berubah, hijrah. Dalam hal ini kita berubah dari yang tadinya sudah baik menjadi baik sekali, kemudian hal-hal positif yang sudah kita budayakan dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menjalankan, kita boleh tingkatkan. Itu bagian dari refleksi. Merefleksi artinya dari tahap yang baik menjadi lebih baik, yang tadinya masih kurang baik kita harus menjadikan untuk lebih baik. Itu bagian dari refleksi, menunjukkan sikap dalam identitas sebagai warga negara yang baik, atau yang disebut dengan good citizenship. Di materi Pancasila kita sudah belajar banyak terkait dengan sila ke-1, sila ke-2, ke-3, ke-4 sampai sila ke-5. Itu sudah merangkul semua dari identitas nasional, nilai-nilai identitas nasional. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kita harus kembali membahas terkait dengan pentingnya identitas nasional? Kenapa? Ada yang mau berkomentar? Silakan, kalau ada. Yang pertama, rekan-rekan mahasiswa, identitas nasional adalah hal yang mutlak dimiliki oleh setiap bangsa Indonesia. Kenapa hal yang mutlak? Karena identitas itu bagian dari ciri khas. Identitas individu, ciri khas komunitas, ciri khas organisasi. Kalau di kalangan aktivis mahasiswa, Anda pasti berhadapan dengan berbagai organisasi. Contohnya Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Gerakan Pemuda Nasional Indonesia, atau Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNP), Pembebasan, GAMHAS. Nah, itu banyak organisasi yang kemudian punya identitas dalam perkembangan sebagai identitas bangsa. Hal ini adalah identitas nasional. Kemudian yang kedua, itu adalah identitas nasional bagi negara Indonesia yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi hal penting itu memang harus dipahami, harus dianalisis dan ditunjukkan dalam sikap sebagai warga negara. Kemudian yang ketiga adalah identitas nasional penting bagi kewibawaan, harkat dan martabat negara. Identitas itu adalah harkat, martabat, wibawa. Saya memberikan contoh begini, kalau ada warga negara lain meninjau bendera Indonesia, bagaimana sikap Anda? Ada yang membakar bendera Indonesia, ada yang menghina burung Garuda. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda akan lakukan? Silakan. Ayo, ada yang mau berkomentar? Ya, silakan. Namanya siapa? Siti Nurhaliza. Ya. Tadi Bapak ada tanyakan tentang bagaimana sikap kita ketika identitas kita atau negara kita itu diinjak oleh negara lain. Iya. Diinjak, dihina begitu. Iya. Sikap kita sebagai warga negara Indonesia itu tentunya ya pastinya tidak terima, karena bendera tersebut ketika pada zaman dulu kita dijajah tuh, para pendahulu kita tuh berusaha untuk
membanggakan bendera kita atau identitas negara kita tersebut, Pak. Jadi bendera itu tidak diraih dengan Kembali ke kelebatan. mudah. Iya. Jadi melalui beberapa tantangan Perjuangan. di zaman dahulu. Iya. Terima kasih, berikan aplaus. Ya, jadi ternyata setiap perjuangan, setiap capaian itu kita tidak bisa melihat hanya hasilnya, tapi kita harus melihat pada proses. Setiap capaian bukan pada hasilnya, tapi pada proses. Kita sepakat? Sepakat. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan arti penting identitas negara kita dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ada hal-hal yang perlu dianalisis tadi yang disampaikan oleh saudara Amar. Dia menyatakan bahwa harus berpikir kritis. Kritisnya bukan hanya kita merefleksikan kemerdekaan, bukan hanya kita jual bazar untuk kegiatan yang wow begitu, yang luar biasa begitu. Tapi bagaimana kita harus mengingat kembali dan menunjukkan sikap apa yang terjadi di hadapan kita terkait dengan pencemaran, penghinaan terhadap negara kita, termasuk identitas. Itu yang sangat penting sekali, sehingga kecintaan terhadap tanah air, wawasan kita terkait kebangsaan, multikulturalisme, persatuan, nah itu kita kembali tunaikan, kita kembali laksanakan sesuai dengan janji kemerdekaan. Nah, karena sayang sekali ketika para pejuang Bung Karno, kemudian para pendahulu kita termasuk di Sultan Baula, Sultan Khairul yang ada di Maluku Utara sendiri sudah berjuang keras merebut kemerdekaan, tapi nyatanya generasi muda saat ini atau kita sendiri malah tidak memperdulikan hal itu. Nah, itu kan memang kita akan dicatat sebagai dosa sejarah. Kenapa saya mengatakan dosa sejarah? Kita sudah berada pada kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, tapi kita tidak bisa mengimplikasikan dan bisa melaksanakan semangat dan kemerdekaan para pendahulu. Oke, mungkin itu adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa. Kita akan lanjut di slide berikutnya. Slide berikut ini adalah bentuk dari identitas nasional Republik Indonesia. Beda dengan negara lain. Ini hanya identitas Indonesia. Yang pertama, coba sebutkan yang pertama. Yang pertama, bendera negara adalah sang merah putih. Yang kedua, tidak kelihatan ya? Oke, kalau begitu yang kedua, silakan. Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Ya, yang ketiga, Lagu kebangsaan adalah Indonesia. ya, lagu kebangsaan adalah Indonesia. Raya. Kemudian seterusnya, bahasa. Kita tidak bisa mengklaim bahasa Indonesia itu adalah Maluku Utara. Tidak bisa. Kita tidak bisa membuat surat pernyataan. Saya membuat surat pernyataan bahwa hari ini tanggal sekian, jam sekian, bahasa Indonesia adalah bahasa alternatif. Tidak bisa. Karena secara konstitusi de facto dan de jure, secara historis, secara sejarah perjalanan bahasa Melayu di transformasi ke bahasa Indonesia, kesepakatan menjadi bahasa persatuan, itu bukan hanya orang alternatif, bukan hanya orang tidore. Secara de facto, secara fakta, dan secara hukum diatur dalam undang-undang. Nah, itu menjadi kekuatan hukum. Kita tidak bisa mengklaim bahasa Indonesia adalah bahasa Makiawi, bahasa Indonesia adalah bahasa Maba. Tidak bisa. Bahasa Indonesia adalah bahasa Subairi. Tidak bisa. Nah, ini menjadi kesempatan sehingga kita bisa membedakan, oh ternyata ini lokal, ternyata ini nasional. Kemudian yang selanjutnya ada lagi. Yang selanjutnya adalah dalam identitas itu dari sisi suku, ras, agama. Agama kenapa juga termasuk dalam identitas nasional?
Nah, karena agama itu bagian dari pilihan. Pilihan itu adalah ciri. Ciri itu adalah identitas. Mayoritas masyarakat Kota Ternate Maluku Utara itu Muslim. Mayoritas masyarakat Sulawesi Manado itu non Muslim. Itu kan ciri bagian dari identitas. Makanya disebut sebagai identitas. Agama, kepercayaan, keyakinan bagian dari identitas. Coba Anda lihat di Aceh, daerah istimewa Nangro Aceh Darussalam. Aceh itu aturan tradisinya kita keluar dengan perempuan bukan mahram itu kita ditangkap. Coba pernah ditangkap tidak? Tidak. Malah ayo jalan-jalan. Kan gitu konsepnya. Jadi ternyata agama bisa disebut sebagai identitas. Ketika disebut identitas lokal, di saat berlaku pada wilayah secara lokal. Nah, jadi sebenarnya mudah kita mentransformasikan nilai atau budaya Nangro Aceh Darussalam secara syariat Islam ke Indonesia, seluruh Indonesia bisa. Tantangannya adalah tinggal bagaimana musyawarah kesepakatan semua kepala daerah yang ada di Republik Indonesia. Maka Indonesia akan seperti Nangro Aceh Darussalam. Keluar sedikit, dirimu membawa temanmu, bukan saudaramu, ditangkap. Karena itu bagian dari identitas. Identitas Nangro Aceh Darussalam kita tidak bisa samakan dengan identitas Maluku Utara. Sepakat? Itu yang kita sudah bisa membedakan antara identitas nasional dengan identitas lokal. Kita bisa upacara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Maluku Utara. Kita dengan materi ini kita akan tutup. Marilah kita sama-sama menutup dengan berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.